Siapan ruangan itu ada meja, ada kursi, ya, atau tempat tidur. Kemudian kan bisa mengganti itu, bisa dengan duduk, bisa dengan tidur. Ya, kemudian ada penerangan yang cukup. Kemudian kalau AC boleh hidup, tapi tidak langsung menyentuh ke pasien, tidak boleh sejajar dengan pasien. Ya, AC wajib dimatikan. AC apa? Kipas wajib dimatikan ya. Terus kemudian pintu dan jendela harus ditutup. Gitu nggih. Kemudian persiapannya ada handwrap, ya. Kemudian ada kasa steril. Kemudian ada normal salinnya belum ada di situ. Ada ambilkan. Ada NaCl, kemudian ada alkohol, krim antibiotik, ya, krim antibiotik, kemudian ada ini plester, kafet. Kemudian ada tempat sampah, ada 2, medis dan non medis, yang non hitam, yang medis yang kuning. Kemudian ada pengalas satu paper towel ini, ya, ini. Sudah ya. Nah, sekarang aku dibacakan. Tak ambil ke nasi. Kita cukup ini. Ya, pakai bangun dulu nanti ya. Pembolong akhirnya pembolong. Sudah. Terus kita ini ya biarlah ini diselimutin. Terus kita cuci tangan. Perawat cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir. Ya, cuci tangan. Langkah. Setelah itu terus tuangkan alkohol 70% di atas meja, ambil paper towel, kemudian bersihkan meja dengan gunakan sabun. Posisinya kita kan di kanan ya. Hasilnya sudah terus kita ngelap meja. Ini entrane apa itu meja sebelah ya. Ini meja yang untuk tindakan. Ini kita kasih NaCl, alkohol, ya Allah, blank. Ini kasih alkohol, ya. Terus kemudian diusap dengan tisu dengan gerakan satu arah, ya. 1, boleh dibalik, boleh ganti. 2, buang, ya. Terus ambil lagi, ambil lagi. Tadi kan sudah di pinggir ini, ya. Ya, buang. Kayak alkohol kan? Alkohol. Sudah. Betul. Masuk di sini aja tengah, nanti lagi kita. Buka nopo Mas. Jangan ini nanti sampah yang medis mana, yang non medis mana ya. Ini kan non, tadi buang sampah. Terus habis itu cuci tangan dengan handap. Orang itu sih. Orang. Ya, terus kemudian alat-alat di meja. Siapkan alat alat di meja kan, ini didekatkan, yang mau dipakai disiapkan semua. Nanti pakainya satu cukup.
Nih, terus gunakan masker. saya pakai masker ya. Pasien juga pakai masker. Pakai maskernya pasiennya di sini ya. Kepalanya ini ada kepalanya. Terus setelah pakai masker, Lepaskan perban lama dengan hati-hati dari perut pasien. nanti tak tutupin kok nggak seneng. Sing wedok isin, sing lanang seneng. Pegang dan arahkan. Sebentar mas, bersih mas. Terus ini Pegang dan ini yang nya gini ya. Oh, Terus pegang dan Piye? arahkan kateternya ke bawah. Oh, lepaskan perban lama dengan hati-hati. pasien Dari ini perut perbannya pasien. dilepas. Ini buang sampah medis ya. Pegang dan arahkan kateternya ke bawah dengan satu tangan. Ya, ini bawahnya dikasih pengalas. Oh, Ini diambil dari kantongnya, masukkan ke sini. Ya. Di di atas tisu. Kan dia pakai sabuk nih, keluarkan dari sabuk. Dan satu tangan, perhatikan arahnya sampai penghuni. Lakukan cuci tangan 6 langkah pakai Ya. jari. Periksa exit site dengan seksama dan pastikan tidak ada perdarahan, cairan, kebocoran, eritema ataupun nyeri. Ya. Ini kita melihat dulu ya teman-teman yang melihat di sekitarnya exercise ini ada keropeng atau tidak. Ya, ada keropeng atau tidak. Kemudian ada kemerahan atau tidak. Kemudian kita raba ya Mas ya. Setelah kita melihat, Raba tunnel. setelah kita melihat kemudian kita meraba tunnel, meraba yang ada di bawah kulit. Oh masih. Setelah diraba ya, setelah diraba kemudian menekan ya, tekan perut. D dan Nah, pengerasan. ini sakit nggak Pak? Nah ditanyain ya perutnya ya. Sakit, nggak boleh. Nanti pas ujian saya bilang sakit. Pak saya ini keropengnya sudah lama, itu tergantung saya nanti. Terus misalkan saya sudah panas beberapa hari Bu, perut saya sakit kan, udah muncul tanda-tanda infeksi. Nah nanti tindakan jenengan gimana? Itu tergantung nanti saya. Ya. Kita mulai dari semuanya ya. Ini lukanya misalkan lukanya bersih, tidak ada keropeng, tidak ada tanda-tanda infeksi, dia tidak sakit, perut ditekan tidak sakit. Nanti perlakuannya cuma dibersihkan dengan kasar NaCl. Nah, terus misalkan wah ini kok ada biru merah-merahnya lama, sudah berapa lama? Kan gitu. Sudah sejak kemarin Bu nggak gagal-gagal, sudah jenengan kompres atau belum? Kan gitu. Belum Bu, misalkan gitu ya. Ya nanti perlakuannya kita lakukan kompres dulu. Kompres, kita tinggal kemana, setelah itu balik lagi dilepas. Terus baru dibersihkan. Selama tidak kletek jangan dilepas. Biarkan saja. Kita lanjutkan untuk membersihkan exercise-nya. Nah, kemudian setelah itu satu lagi adalah tanda-tanda infeksi. Oh perutnya sakit, tak tekan sakit. Kemudian di sini sudah ada kemerahan, ya sudah ada tanda-tanda kemerahan, panas. Kalau sudah ada tanda dipegang sakit, ada tanda-tanda kemerahan, jangan tanyanya lagi adalah sudah panas berapa hari, badannya gembrek atau tidak, gitu ya. Misalkan sudah panas 3 hari, sudah dikasih obat, sudah periksa ke dokter belum, baru saya sudah ini terasa nggak enak, saya kesini. Nah, lanjut lagi cairan yang keluar keruh atau tidak. Nah, lanjutkan ke situ kalau sudah ada tanda-tanda infeksi. Misalkan agak keruh, sudah butek tidak seperti yang kemarin. Nah, kita baru lapor dokter untuk mendapatkan antibiotik. Itu nggih, lanjut nggih. Nah, ini kalau bersih kan sudah biasa ya, sudah tahu ya caranya. Misalkan ada keropeng. Setelah saya pegang sini tadi, cuci tangan kan? Cuci tangan pakai hand rub.
cuci tangan lagi pakai handuk, kemudian kita membersihkan daerah exercise. Kita coba yang luka bersih dulu ya. Caranya ini pegang, kemudian ini tekuk sini, ini ambil ujungnya juga, tekukkan ke sini, ini lipat juga ke sini. Kemudian ini kan ada ini coblosan, ini dituangkan ke sini, jangan sampai nempel, tuangkan ke sini. Sudah basah, kemudian kita dari sini di mana? Di exercise-nya. Kita putar keluar, buang lagi, ambil, nanti jangan kayak saya ya, buang, ambil lagi gini, ambil kasar lagi ya. Mbak yang kemarin gitu, wah kok gitu aku nih. Terus ini kasih kasar lagi. Tadi kan sudah ke sini, ini sekarang ke sini. Kebalik. Buang lagi, ambil lagi, dikasih lagi, sekarang bawahnya. Ini harusnya ada plester ya teman-teman ya. Plester. Nah ini nanti bawahnya agak diangkat dikit, terus putar. Terus plester yang bawah itu nggak dilepas dulu sih? Jangan dilepas dulu. Kalau yang di sini kan 2 plester nih. Iya memang harus ada 2. Berarti yang bawah nggak dilepas dulu? Jangan. Ini nanti sudah ya. Terus ini dibuang. Terus sama, prinsipnya sama lagi, dikeringkan. Keringkan juga sama. Ini buang, terus bawahnya buang. Nah ini yang bersih ya. Habis itu langsung ditutup terus di plester. Ini yang bersih. Kemudian kalau ada keropeng ini kasih NaCl, kemudian rendam. NaCl-nya agak basah ya, rendamkan dulu. Dah. Ini kita tinggal dulu 3-5 menit, kita tinggal lagi, terus kita ambil. Oh belum meletek Pak, jangan nanti kalau sampai di rumah jangan pas ganti berikutnya. Kalau belum meletek biarkan saja, nanti akan meletek sendirinya, tapi tetap dengan rendam lagi, tetap dengan kompres lagi gitu ya. Nah terus nanti setelah itu nggak meletek, bersihkan seperti awal tadi itu ya. Terus kalau ada kemerahan ya, ada tanda-tanda infeksi setelah dibersihkan, kemudian yang keropeng tadi setelah dibersihkan kering, kasih salep ya, kasih salep gitu Bu. Enggak, Kalau misalkan tutur ini apa? bentar, ini keropeng dulu. Setelah diangkat tidak katut, terus kemudian dikeringkan, setelah kering baru dikasih salep, kemudian ditutup. Itu kalau yang keropeng. Kemudian kalau ada tanda-tanda infeksi di sini, misalkan sudah perutnya sakit atau ditekan, ini ditekan, tekan aja. Nanti mungkin kalau dia sudah keruh banget, biasanya pes itu akan keluar, ya, pes akan keluar. Tapi kalau cairannya belum budak banget, jarang keluar. Itu cuma tanda-tanda merah aja. Nah, setelah dibersihkan sama, kasih salep. Pas nanti ganti cairan sudah masuk antibiotik. Kalau sudah ada tanda-tanda keruh, jangan harus edukasi, Pak. Ini sudah ada tanda-tanda infeksi. Nanti tadi saya sudah lapor dokter dapat antibiotik. Nah nanti ini cairan yang jenengan di sini langsung ganti cairan, ya, langsung ganti cairan. Cairannya yang untuk masuk jangan dikasih antibiotik dulu. Ya, jadi ini misalkan kan tak bersihin, ya langsung ganti cairan. Cairan ini nanti langsung diperiksakan ke laboratorium, baru nanti dia masukkan cairan untuk kasih antibiotik, gitu. Ya, tapi kalau posisi pasien di rumah, pas waktu ganti cairan malam, dia nggak usah pakai antibiotik dulu. Nanti pagi ganti di rumah sakit atau cairan yang ganti pagi itu bawa ke rumah sakit, baru nanti gantinya pakai antibiotik. Jelas? Berarti yang ganti antibiotik itu perawat ya Bu? Bukan. Jadi misalkan bukan kadang pasien itu kan kadang dia telepon,
Pak, Bu, ini cairan saya keruh. Nah, kita sudah dikasih cairan yang ganti pagi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke lab untuk kultur. Baru nanti pas ganti berikutnya. Jadi pagi itu ganti di rumah, kan belum ada antibiotiknya tuh. Nah, itu terus nanti misalkan siangnya, mudah nggak maksud saya? Jadi gini, malam, pagi kan ganti. Dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit dia nggak dapat resep obat, antri kan dia sambil nunggu obat, nanti kan gantinya di rumah sakit. Nah, cairan yang diganti dari rumah itu dikasihkan perawat untuk diperiksakan lab. Gimana? Untuk memasukkan antibiotiknya itu loh Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit pas dia periksa. Nanti untuk selanjutnya pasien diajarikan. Oh iya. Diajarikan. Oh enggak cuma sekali ya Bu Ani? Enggak. Nanti itu cairannya itu 2 liter dibawa ke sini gitu, Bu. Sak kantong itu, Bu. Kalau dia mau, biasanya kalau kami ya itu pasien pagi gantinya itu ada yang langsung gantinya misalkan nanti jam berapa Bu? Jam 7 udah nggak usah diganti di rumah, langsung ganti ke rumah sakit, nanti cairannya itu diperiksakan langsung ke kultur lab. Tapi kalau misalkan gantinya jam 4 saya sudah harus ganti, ya udah ganti dulu cairannya itu atau nanti dibawa ke rumah sakit, atau misalkan nggak dibawa ke rumah sakit dia nunggu obat sambil ganti, nanti obatnya datang dia ganti, cairan yang itu dibawa ke rumah sakit. Yang di rumah sakit langsung diperiksa ke lab, dia ganti sudah dimasukin obat. Jadi nanti tergantung dari dia gantinya jam berapa. Karena kalau kelamaan kan nggak bisa. Jelas teman-teman? Pernah ada kasus Perembes pernah. Ya ininya harus diganti tiap kali kan. Ininya diganti. Kerumbesnya kerumbes apa dulu? Kerumbes. Kalau kerumbes cairan keluar cairan dia kalau kerembesan pes itu perawat boleh pakai handscoon nggak? Apa tetap tidak usah pakai handscoon? Enggak Bu. Kalau misal dari rumah udah ada pesnya, ya kita ya ngambil handscoon nggak apa-apa di rumah sakit, tapi kalau di rumah tetap enggak. Kalau di rumah sakit yang melakukan kita ya kita pakai. Ya, tapi handscoonnya tidak handscoon on ya. Oh iya. Misalkan pakai handscoon on boleh, tapi caranya tetap enggak. Ini ngajari. Bu, tanya untuk persiapan antibiotiknya itu nunggu kulturnya jadi apa ketika ada itu langsung dulu, baru nanti setelah kulturnya jadi hasilnya apa baru diganti. untuk sediaannya nanti mana dokter? Persiapannya Sediaannya maksudnya kayak mungkin pakai kayak safety itu kan powder kan harus dioplos dulu seperti itu. Dan nanti kalau di rumah edukasinya berarti pasien juga ngoplos. iya ngoplos, iya edukasi. Jadi cairannya misalkan dapat safety kan bubuk ya Iya. jadi oplos, nanti dibawain oplosnya NaCl bisa ya safety itu. Bisa. Dia kan sudah punya NaCl. Iya. Dioplos, dikocok-kocok sampai hancur, Oke. baru dimasukkan ke cairan itu. Jelas, ada lagi? Ya, udah ya? Udah? Udah jelas ya? Tadi gimana caranya yang bersih, gimana caranya ada keropeng, gimana caranya kalau ada pes. Nah, kalau ada pes, langsung diedukasi. Setiap kali sudah gerembes harus diganti. Setiap kali basah harus diganti, itu harus diedukasikan. Jadi ngobrol ngomong aja. Nah, saya dengerin aja nanti. Setelah itu, setelah selesai, tadi basah, kering kan sudah kering sama prinsipnya. Setelah itu diperban, tutup. Ini harus tertutup semua ya teman-teman ya.
lupa yang bawah. Oh iya, tanya untuk pengolesan krim antibiotik itu tadi. Oh iya ya, antibiotiknya pengolesannya belum ya? Oke, itu nanti dioleskannya pakai kasa atau pakai tangan biasa gitu? Pakai kasa boleh, pakai tangan boleh. Oh, Tangan gini? Enggak. pakai kasa. Saya. Langsung masuk ke sini ya. Ya. Caranya kalau mengoleskan antibiotik ya teman-teman ya, ini boleh ditaruh di kasa, Oke. boleh ditaruh di kasa gini, taruh ujungnya, pakai, terus nanti diputarkan di sini, putar gitu, ya itu kalau pakai kasa. Kalau nggak pakai kasa, boleh langsung, Namanya ini jangan sampai nyentuh. Nggak usah. Muterin non darah society-nya aja. Jadi gini. Jadi kalau nggak pakai kasa, cuma gini aja. Terus langsung tutup. Kalau pakai kasa, ini terus di ini, gitu ya. Oke, jelas teman-teman. Setelah selesai, kemudian pasien dirapikan ya. Sudah selesai ya Bu. Nanti untuk selanjutnya diganti lagi di rumah, ya. Belum ini kan jangan namanya training. Untuk selanjutnya nanti perhatikan pada waktu menggantikan nanti. Tadi seperti yang saya ajarkan. Kalau nanti sudah mulai ganti di rumah sendiri. Nah, masker boleh lanjut dipakai, monggo silahkan. Terus alat-alat dikembalikan ke tempatnya, gitu. Ya Mas ya. Alat-alat dikembalikan ya. Berapa hari sekali? Bersihkan meja. Taruh kata ini. Ada pes, ada rembes, ada basah diganti setiap hari. Misalkan kering semua mau diganti setiap hari lebih bagus. Misalkan tidak 2 hari sekali. Ya. Nah, tadi setelah mau lepas kita cuci tangannya ya belum ya. Setelah selesai semua kita rapikan. Cuci tangan. Kita rapikan semua. Terus cuci tangan dengan air mengalir. Dokumentasi kegiatan. Terus dokumentasi kegiatan luka exercise bersih misalkan. Luka exercise bersih, pasien kondisinya baik. Misalkan luka exercise ada keropeng, sudah dilakukan pengopresan, keropengnya belum lepas. Nanti dilanjutkan hari berikutnya misalkan pada waktu training. Tapi kalau pada waktu di rumah dilanjutkan di rumah. Kalau ada tanda-tanda infeksi, exercise ada kemerahan, kemudian menjadi petan, cairannya agak keruh misalkan. Sudah lapor dokter dapat antibiotik ini. Selanjutnya kultur tunggu hasil gitu ya, untuk dokumentasi. Bu, maaf, yang klaster kedua itu yang buka waktu yang mau klaster diganti. pertama udah ditutup. Ya, Jadi nutup klaster pertama dulu baru buka baru klaster ganti kedua. klaster kedua. Ada lagi? Aku tanya, untuk format pendokumentasinya itu nanti pada swab atau itu? Enggak, usah. Enggak usah. Usah, nanti tak pernah disuap itu semua langsung. Yang penting sudah selesai semuanya. Ya kok pas ujian? Nanti bentar. Nanti jadi kalau sudah selesai dokumentasi itu kan jenengan ngomong kayak tadi saya. Oh. Sudah Bu. Jadi kan nulis langsung setara ketok itu. Mbak Sanari tadi. Nanti kan ada kertasnya, kita nulis ini. Untuk pembersihan itu satu Ya, sudah
jelas teman-teman? Jelas. Nah, tidak jelas sekarang sesuai kelompok